Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami semua dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11 Ibu Elis Alfia Wardani. Sebelum acara dimulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang selanjutnya pemaparan terkait materi budaya positif bisa dilanjutkan oleh Bu Elis. Kepada Bu Elis dipersilakan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Bu Putri yang sudah membuka kegiatan diseminasi pada hari ini. Baik, saya sampaikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan juga terima kasih atas kehadiran Bapak dan juga Ibu sekalian untuk berkenan hadir mengikuti diseminasi budaya positif pada hari ini, hari Rabu tanggal 14 Agustus tahun 2024. Izin untuk memberikan atau sharing ya Bapak Ibu terkait dengan budaya positif. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini terkait dengan kesepakatan kelas agar hari ini bisa berjalan dengan lancar, kesepakatan yang pertama adalah hadir tepat waktu, kemudian HP dalam kondisi silent, saling menghargai dan mengikuti diskusi dengan baik. Pada kegiatan hari ini kita sebagai dulu Bapak Ibu, monggo panjenengan bisa berdiri sebentar. Nah, ini sebagainya mudah Bapak Ibu, hanya senyum saja. Nah, senyum ya Bapak Ibu. Senyumnya ini selama 30 detik. Baik, nah berhadapan dengan teman-temannya, bisa kanan kirinya atau sebelah depannya itu juga boleh Bapak Ibu. Senyum selama 30 detik. Saya mulai dari sekarang Bapak Ibu, silakan senyum Bapak Ibu. Ya, ya lomba senyum. Ya, kita mulai hari ini dengan senyum. Ya baik, saya kira sudah 30 detik Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Dengan kita senyum ya hari ini, semoga hari ini diawali dengan kegiatan yang baik, dengan suasana yang cerah. Baik Bapak Ibu, untuk pertanyaan pemantik yang pertama, sebelum kita membahas lebih dalam tentang budaya positif, yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan budaya positif di sekolah. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin berpendapat. Ini sebagai awalan dulu sebelum nanti kita membahas lebih dalam tentang budaya positif. Baik, terima kasih Bu Fira. Menurut saya budaya positif di sekolah itu contohnya saja mungkin ya. Yang saya ambil kalau di SMA 3 yaitu pagi itu bisa bersalaman dengan beberapa bapak ibu guru. Kemudian budaya positif berikutnya bisa juga sholat asar berjamaah, sholat zuhur bersamaan, seperti itu untuk yang Islam. Untuk yang nonis mungkin bisa beribadah di ruangan sendiri karena di sini sudah disiapkan ruangan. Mungkin itu menurut saya. Ya baik, terima kasih Bu Fira. Jadi itu pendapat juga tentang budaya positif sebenarnya ada di sekolah kita melalui kebiasaan yang sudah dilakukan di setiap pagi maupun di kegiatan keagamaan yang memuat nilai-nilai religius maupun nilai kepekaan sosial yang lain. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua Bapak Ibu. Seberapa penting dalam menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Nah, menurut pendapat Bapak Ibu bagaimana terkait dengan pentingnya menciptakan suasana yang positif di lingkungan sekolah? Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu. Kalau menurut saya penting sekali, sangat penting.
sehingga kalau kita mau belajar ya siswa itu belajar dengan semangat. Kalau kita sebagai guru, kita juga mengajar dengan hati, terus energinya positif, jadi kita mungkin juga lebih sehat ya, sehat jasmani sekaligus rohani. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Bu Eni. Jadi sangat penting ya Bapak Ibu untuk bisa menciptakan suasana yang positif ketika anak-anak memiliki hati yang menyenangkan atau ketika belajar mereka nyaman, maka ini akan juga menumbuhkan motivasinya dalam belajar. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru, ketika kita menjalani aktivitas dan peran kita sebagai seorang guru, ketika kita menjalaninya dengan enjoy, dengan menikmati peran yang kita lakukan, ini tentu menjadi hal yang sangat penting untuk bisa diterapkan di lingkungan sekolah, tentunya di SMA 3. Sekarang yang terakhir Bapak Ibu, siapa yang berperan dan bagaimana dalam membangun budaya positif di sekolah? Menurut Bapak Ibu, siapa saja yang berperan dalam membangun budaya positif yang ada di sekolah? Menurut saya yang berperan dalam membangun budaya positif di sekolah ya semua warga sekolah, jadi dari siswa, guru, TU, orang tua mungkin ketika ada seperti itu. Ya baik, dari yang dijelaskan oleh Bu Putri, siapa saja yang berperan dalam membangun budaya positif di sekolah, seluruh elemen sekolah, baik dari guru, kemudian tenaga kependidikan, seluruh stakeholder dan juga wali murid dan juga siswa. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, agenda hari ini ada beberapa hal yang akan kita diskusikan bersama. Yang pertama adalah perubahan paradigma pembelajaran, kemudian ada disiplin positif, keyakinan kelas, kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar, restitusi, dan juga segitiga restitusi. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Nah, terkait dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma berarti berkaitan dengan cara pandang kita terhadap proses pembelajaran selama ini. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menuntun sesuai dengan kodrat alam dan zaman untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang sekarang dikuatkan di dalam paradigma baru di proses pembelajaran. Nah, berikutnya kita ke ilusi tentang miskonsepsi tentang makna kontrol. Terkadang ketika ada sebuah gambaran ya Bapak Ibu, ketika panjenengan menggenggam sesuatu di dalam tangan panjenengan semuanya, yang memiliki kontrol atas diri kita adalah ya diri kita sendiri. Meskipun nantinya ada orang yang menginginkan agar bisa membuka atau mungkin meminta Anda untuk mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam genggaman tangan itu. Nah, maka yang menjadi kontrol terhadap diri kita sendiri ya diri kita sendiri. Nah, terkait dengan miskonsepsi tentang makna kontrol ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, dan yang keempat ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini disampaikan oleh Dr. William Glasser yang seorang psikolog. Kita akan coba bahas satu persatu mengenai ilusi guru mengontrol murid. Terkadang ketika kita di dalam suasana pembelajaran, kontrol yang paling utama itu ada pada guru. Tapi sebenarnya ketika kita berupaya untuk memaksa murid untuk melakukan sesuatu, maka ketika murid ini memilih untuk tidak melakukannya ya, maka
positif atau bujukan adalah bentuk kontrol yang mencakup upaya untuk mempengaruhi murid agar melakukan suatu perilaku tertentu, namun pada akhirnya murid mungkin menyadari kontrol tersebut dan reaksi murid bisa mencakup penolakan atau ketergantungan pada pendapat guru dalam usaha mereka. Jadi ketika mereka melakukan sesuatu, mereka ketergantungan dengan afirmasi positif mungkin yang kita berikan kepada murid kita. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kritik dan rasa bersalah ini digunakan untuk mengontrol murid menuju identitas yang gagal, membuat mereka merasa buruk tentang mereka dan mengembangkan dialog diri yang negatif tentang mereka. Kemudian terkadang guru mungkin tidak menyadari bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena pesan negatif seringkali disampaikan dengan cara yang lembut. Nah, biasanya juga ketika di dalam proses pembelajaran, kritik dan rasa bersalah ini ditujukan kepada murid dengan alih-alih mereka bisa menyadari apa yang mereka lakukan. Tapi ternyata setiap orang atau setiap anak ini kan memiliki kondisi yang berbeda, sehingga peristiwa positif ataupun peristiwa negatif yang mereka alami di sekolah ini bisa jadi melekat pada diri anak tersebut. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini banyak dijelaskan bahwa banyak orang dewasa percaya bahwa mereka bertanggung jawab untuk mendorong murid melakukan suatu tindakan tertentu selama ada kemajuan yang dapat diukur. Namun mereka menyadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif dalam jangka panjang dan bisa menyebabkan hubungan permusuhan. Nah, ini seringkali ketika kita bicara tentang ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ada hubungan yang mungkin tidak setara. Ya memang karena orang dewasa memiliki kendali ataupun kontrol terhadap orang-orang yang ada di bawahnya, dalam hal ini adalah murid. Tapi seringkali ini tidak efektif dalam jangka panjang karena akan menimbulkan hubungan yang negatif, permusuhan misalkan. Nah, berikutnya merubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, ini ada pendapat juga bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, dari teori ilusi kontrol tadi, kita bisa merefleksikan juga bahwa mungkin kita pernah melakukan kontrol-kontrol itu di sela-sela pembelajaran. Nah, berikutnya tentang makna disiplin. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa self disiplin kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian ini harus di dalam suasana yang berbeda. Memang awalnya disiplin itu mungkin ada penguasa lain. Nah, ini ada pihak eksternal yang membantu kita untuk lebih disiplin. Tapi ada kelanjutannya bahwa yang dimaksud disiplin ini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi bukan didasarkan pada hal-hal yang di luar kendali kita. Memang kalau kita memahami disiplin ini kan erat kaitannya dengan aturan ya Bapak Ibu. Nah, aturan ini kalau di sosiologi memang sifatnya memaksa dan mengendalikan individu. Sifatnya eksternal, berada di luar individu dan bisa memaksa. Tapi ketika kita membicarakan makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin di sini adalah disiplin diri, bahwa disiplin ini dipicu oleh diri kita sendiri. Jika kita tidak mendisiplinkan diri kita atau motivasi internal karena berasal dari luar, itu bukan dari diri kita sendiri. Maka definisi menurut Ki Hajar Dewantara
mulia. Jadi sebenarnya yang kita fokuskan tentang disiplin di sini adalah tentang apa yang kita hargai dan juga pada tujuan mulia. Jadi bukan berarti pada ketidaknyamanan atau kepatuhan, ya memang nanti arahnya ke sana. Tapi kita coba memahami disiplin perlahan-lahan. Nah, terkait dengan nilai kebajikan, tadi disampaikan juga bahwa disiplin ini mengacu pada tujuan yang akan dicapai. Apa tujuannya? Berupa nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan di sini adalah nilai yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam diri untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ada nilai-nilai kebajikan di sini yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Ini mengacu pada profil pelajar Pancasila, mulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan juga bernalar. Nah, nilai-nilai kebajikan itu sendiri adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai ini bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Nah, sekarang kita ke kebutuhan dasar, Bapak Ibu. Kalau tadi kita bicara tentang disiplin, kemudian kita bicara tentang nilai-nilai kebajikan, berikutnya adalah tentang kebutuhan dasar, yang dimana dari kata disiplin tadi kemudian ada keterkaitannya dengan nilai-nilai kebajikan sampai ke kebutuhan dasar. Nah, setiap manusia pasti punya kebutuhan dasar. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, sebenarnya tindakan kita selama ini memiliki tujuan tertentu. Dan kita melakukan usaha terbaik dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar kita agar terpenuhi dengan baik. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia? Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup, kemudian kasih sayang, kemudian penguasaan, kebebasan, dan juga kesenangan. Nah, dari kelima kebutuhan dasar ini, setiap orang ketika melakukan suatu tindakan ada kebutuhan yang mereka inginkan sebenarnya. Apakah itu kasih sayang, apakah kebebasan, apakah kesenangan. Nah, ini yang mendasari perilaku seseorang. Nah, sekarang kita coba ke kasus Bapak Ibu, langsung ke kasus. Di sini Ibu Zulaiha selaku guru wali kelas
biar anaknya mungkin terkesan bahwa ini bukan BAP ya lah polisi. Ya, Putri maksudnya apa ya Bu? Kok kertasnya warna-warni, saya juga kepo sebenarnya. Cuma lupa nanya. Ya. Nah, di situ enggak sengaja kan? Oh. Tak kira punya filosofi karena mungkin ada filosofi psikologinya gitu loh tak kira. Nah, di situ Tommy bercerita sudah apa yang kamu lakukan kemarin ya. Itu yang surapan pertama, berikutnya kita baca bareng ya. Tommy yang membaca rahasia kehidupan kita tentang apa yang sudah dilakukan oleh Tommy dengan teman-temannya di kelas. Seperti itu, baru setelah itu kita istilahnya mengarahkan Tommy apakah perbuatan Tommy ini sudah benar. Seperti itu. Nah, setelah itu kita ajak Tommy untuk berpikir sendiri, kira-kira kalau seperti itu baik nggak? Teman kita beri pertanyaan nanti, baik nggak yang dilakukan Tommy seperti itu. Nah, kalau jawabannya itu pas seperti yang kita harapkan, oh tidak baik gitu. Nah, baru setelah itu kita juga memberikan kesempatan tulis lagi ya ini, berarti kamu harusnya bagaimana. Nah, seperti itu dari sini dari saya. Ya, baik. Terima kasih Bu Ayu ya. Kita sebenarnya ada tepuk hebat Bapak Ibu. Tepuk hebat untuk yang memberikan penjelasan. Tapi ini kita coba satu kali saja ya. Jadi tepuk hebat itu tepuk hebat, 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 hebat. Nah, nanti jempolnya itu langsung dikasihkan ke buat kita coba ya Bapak Ibu. Ya, tepuk hebat. Yang disampaikan oleh Bu Arifanti dengan mengajak dialog Tommy terkait dengan apa yang sudah dia lakukan. Kemudian juga menanyakan apa yang menjadi alasan kenapa melakukan hal ini, kemudian dikuatkan kembali apakah ini sesuai dengan keadilan atau hal yang baik atau hal yang benar secara perilaku sosialnya. Kemudian kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu ketika dikaitkan dengan kebutuhan dasarnya, Bapak Ibu? Tadi kan ada 5 kebutuhan dasar. Iya. Bertahan hidup bisa, penguasaan, kasih sayang juga karena ini ya tidak dibuatkan bekal oleh ibunya, kesenangan jahil, jadi senang jahil temannya, iya. Ternyata ada kebutuhan dasar yang menjadi motivasi perilakunya si Tommy. Kira-kira apa? Nah, ini yang pertama, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, kasih sayang di sini. Jadi ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya, dalam hal ini kepada Ibu Sulaikha, maka dia akan wali kelas akan memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya menjadi lebih perhatian terhadap Tommy. Dengan demikian, kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang. Benar tadi yang disampaikan oleh Bu Mami. Kemudian karena ia melakukannya karena iseng tadi jahil, dia senang dengan ekspresi dari teman-temannya, sehingga Tommy berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Kemudian karena dia lapar tadi, ini berkaitan dengan kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kekuasaan karena teman-temannya kan jadi takut ketika Tommy meminta sebagian bekal.
bahwa Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kekuasaan. Dan yang terakhir, karena mungkin bosan ya dengan menu yang hanya itu saja yang dibawakan dari rumah, maka Tommy berusaha memenuhi kebutuhannya dengan kebebasan. Jadi dia ingin mencoba makanan teman-teman yang mungkin berbeda dengan yang dia bawa setiap harinya. Nah, dalam hal ini kita ketika menangani murid di dalam setiap perilaku yang mereka keluarkan di dalam kelas, kita kembalikan pada apa sebenarnya kebutuhan dasar yang mungkin belum terpenuhi. Nah, berikutnya kita ke motivasi perilaku manusia. Nah, kita ke pernyataan Bapak Ibu. Pernyataan yang pertama adalah hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Nah, kira-kira dari panjenengan bagaimana? Setuju atau tidak setuju? Terima kasih. Untuk hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak itu menurut saya bisa, tapi hanya sebentar kalau kita awasi. Tapi begitu tidak kita awasi, maka anak tersebut tidak disiplin kembali. Jadi kita harus seperti CCTV ya, mengawasi terus. Seperti itu. Terima kasih. Baik, jadi tidak setuju ya bahwa hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak karena jangkanya hanya jangka pendek. Sedangkan yang kita coba untuk bagaimana membuat anak disiplin tidak hanya jangka pendek saja, tapi juga jangka panjang. Kita ke pernyataan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, kira-kira setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Terima kasih atas kesempatannya Bu Elis. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, saya kurang setuju di sini. Jadi walaupun hukumannya positif seperti disuruh membaca atau membersihkan halaman sekolah, itu tetap tidak menimbulkan motivasi intrinsik kepada siswa, sehingga ketika suatu hari nanti itu bisa terjadi lagi. Terima kasih Bu Elis. Ini masih juga berkaitan dengan jangka pendek dan jangka panjangnya, bagaimana memunculkan motivasi intrinsik dalam diri anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, kira-kira setuju atau tidak setuju Bapak Ibu terkait dengan memberi penghargaan? Baik, terima kasih. Kalau menurut saya dari pertanyaan yang ketiga, tidak, karena akan membuat si anak tersebut akan melakukan suatu hal itu karena berharap mendapatkan penghargaan atau reward seperti itu. Akhirnya bukan disiplin yang memang betul-betul dari dia, tapi karena dia memang ingin mendapatkan penghargaan. Tapi memang di sisi lain 50-50 sebenarnya kan ya, cuman di sisi lain dari apa yang menjadi kebiasaan, seumpama di sekolah tersebut biasa mengadakan lomba ini nanti akan mendapatkan hadiah dan sebagainya. Nah, disiplin contoh seperti itu nantinya akan mendapatkan reward. Jika di anak yang mungkin dia sudah mengetahui bahwasannya hal tersebut itu baik dan jangka panjangnya akan membuat dia maksudnya terkena di dia sampai nanti ya bisa. Tapi kalau di anak yang hanya ingin mendapatkan penghargaan yang ada, ya setelah keluar dari sini ya sudah, dia tidak akan seperti itu lagi. Menurut saya seperti itu. Iya, baik. Terima kasih Mbak Elis. Kalau saya bukannya tidak setuju, tapi kurang setuju. Memberi penghargaan itu perlu untuk memotivasi belajar anak, tapi tidak dilakukan setiap saat, setiap
melakukan suatu kebaikan, tapi tidak tiap kali melakukan kebaikan atau melakukan suatu lomba atau apa diberi penghargaan, hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Sehingga kalau penghargaan itu diberikan tiap saat, itu akan menimbulkan ketergantungan anak pada hadiah tadi, sehingga bukan timbul disiplin atau motivasi yang baik, tetapi menimbulkan ketergantungan. Itu kalau menurut saya seperti itu. Terima kasih. Ya baik, ada lagi menambahkan sampun ya. Yang ketiga tadi, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya tadi benar yang disampaikan, akan menimbulkan ketergantungan. Tapi ketika penghargaan ini mungkin berbeda ketika memang ada event-event tertentu. Baru di sana ada penghargaan yang memang di bidang itu sendiri. Tapi yang coba kita bahas di sini adalah penghargaan ketika anak-anak di dalam perilaku mereka sehari-hari. Jadi memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak ini perlu dipertimbangkan kembali, karena motivasi yang timbul adalah motivasi karena hadiah itu tadi atau penghargaan, sehingga ada ketergantungan. Yang keempat, membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibanding dengan menghukum. Nah, kira-kira dari pendapat panjenengan bagaimana? Apakah setuju atau tidak setuju? Terima kasih. Saya mungkin tidak setuju, ya, bukan mungkin tidak setuju, karena memberi perasaan bersalah itu dampaknya seumur hidup. Menurut saya seperti itu. Contohnya ini sering dulu, kalau sekarang kan ada kurikulum gerak, kurikulum merdeka mungkin tidak terjadi, tetapi dulu itu kala itu anak-anak itu sering merasa seperti ini. Coba tanya-tanya ke saya, ya kamu kayak ini, kayak guru ini. Enggak, saya nggak mau. Kenapa nggak mau? Pokoknya nggak mau. Terus setelah saya tanya-tanya, akhirnya dia itu merasa itu disalahkan terus, dan itu akan diingatkan seumur hidup. Saya ingat lebih baik saya ditampar atau bagaimana. Nah ini untuk yang alasan keempat ini saya sama sekali tidak setuju. Iya baik, tidak setuju ya Bapak Ibu, karena membuat anak merasa bersalah dengan peristiwa yang dia alami tentu akan melekat pada memorinya. Ketika ini melekat pada memorinya, maka ini akan berdampak pada dia ketika dia menjalani kehidupannya sehari-hari, sehingga yang melekat adalah peristiwa positif dan juga memori negatif yang nantinya juga akan mempengaruhi dia dalam melakukan suatu tindakan. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang kalau tadi kita lebih mengarah pada murid ataupun peserta didik, sekarang kita mengacu pada diri kita sendiri. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh panitia ataupun pengawas dan mendapatkan surat teguran? Di sini kita memilih untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Atau yang kedua, Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda, atau mendapat penghargaan sebagai kepala sekolah berprestasi atau sebagai guru yang berprestasi, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Atau yang ketiga di sini adalah Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid Anda, guru Anda, serta lingkungan Anda, karena Anda percaya bahwa tindakan sebagai pemimpin pembelajaran akan menjadi panutan oleh lingkungan Anda. Di sini yang menjadi fokusnya adalah peran kita itu didasari oleh nilai-nilai kebajikan itu sendiri. Nah,
kira-kira dari ketiga pilihan ini, kira-kira motivasi apa yang mendasari tindakan Anda jika Anda nantinya perlu hadir di suatu pelatihan? Mungkin ada yang ingin berpendapat. Ya, terima kasih Suaris. Sebenarnya dalam kegiatan kita sehari-hari memang kita sering menghadiri suatu pelatihan. Saya sebenarnya antara jawaban ke-1 dan ke-3. Ya, mungkin harusnya kita harus menjadi seorang yang pembelajar sepanjang hayat. Jadi harus menghargai nilai-nilai pendidikan dan harus punya motivasi untuk bisa belajar seperti itu. Cuma kadang kita tidak bisa dipungkiri kalau kita mau merasakan yang pertama. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan dan lingkungan, gitu guys. Mungkin ada jawaban yang lain. Ya, memang idealnya ya Bapak Ibu, idealnya kalau kita bicara soal ideal, maka harusnya kita memilih yang motivasi yang ketiga, bahwa ketika kita mengikuti sebuah pelatihan, kita menghargai nilai-nilai kebajikan kita sendiri, bahwa kita sebagai seorang guru juga menjadi seorang yang selalu belajar dengan pelatihan-pelatihan yang akan meningkatkan kompetensi kita. Nah, berikutnya Bapak Ibu, oke, satu lagi. Kalau terkait dengan ilusi tadi ya, di ilusi yang mengontrol itu tadi. Jadi sebenarnya kita melakukan atau mengikuti sebuah pelatihan karena kita ada kontrol. Tapi sebenarnya kontrol itu sebenarnya bisa kita kelola sendiri. Kita yang punya kontrol atas diri kita sendiri. Jadi kembali lagi kita kuatkan motivasi internal kita, terlepas dari nantinya apakah ada teguran atau mungkin pemaksaan dari pihak lain. Maka yang perlu kita kuatkan di dalam diri kita adalah motivasi yang ketiga tadi. Harusnya idealnya seperti itu. Begini Bu Mami, mungkin ketika kita dalam proses belajar, maka itu juga berproses sebenarnya. Bagaimana nantinya kita menjadi seorang yang pembelajar sepanjang hayat. Maka ya, kita harus terus mengupayakan nilai-nilai itu ada di dalam kita, ada di dalam diri kita, bahwa mengacunya pada nilai-nilai kebajikan yang tadi. Ketika kita menjadi seseorang yang memilih untuk menjadi orang yang bertanggung jawab misalkan, maka terlepas dari kita nantinya dipaksa, nantinya kita dilis misalkan, ini bukan menjadi sesuatu yang membuat kita takut, tapi ya kita mencoba, oh ya saya memang seorang guru, maka menjadi salah satu tanggung jawab saya untuk bisa mengikuti berbagai macam pelatihan. Memang sulit benar, saya akui pun itu juga sulit. Tetapi kita sedang berupaya di sini, berupaya agar kita kembalikan itu pada nilai-nilai apa yang kita yakini, untuk bisa memperkuat nilai-nilai rasa tanggung jawab maupun nilai-nilai yang lain. Nah, ini mungkin berkaitan dengan pertanyaan berikutnya. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan, nggak mungkin ya tidak ada aturan, pasti ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sedang datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan karena sering tepat waktu. Apakah Anda tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Nah, ini mungkin refleksi bagi kita sendiri sebenarnya. Ketika kita masuk ke dalam kelas, apakah kita memilih tepat waktu, atau mungkin bagaimana Bapak Ibu? Atau mungkin kita khawatir nantinya ada teguran, jadi kita harus berangkat tepat waktu. Atau mungkin ada aturan, sehingga
karena kita juga bertanggung jawab kepada siswa gitu. Jadi motivasi saya agar saya datang tepat waktu itu adalah tanggung jawab kita juga. Selain kita juga sebagai contoh bagi murid-murid kita agar kita tepat waktu dan siswanya juga akan tepat waktu gitu. Selain sebagai contoh juga tanggung jawab kalau menurut saya itu. Mungkin ada yang Terima kasih. Kalau menurut saya ya, kita berusaha untuk hadir tepat waktu karena kita diberi tugas untuk menyampaikan ilmu kepada anak didik. Kita anggap saja anak didik kita itu adalah anak kita. Kalau kita mempunyai anak disekolahkan di suatu sekolah, kita tentu saja berharap anak kita itu mendapat pelajaran yang sebaik-baiknya. Jadi anggaplah saja anak didik kita itu adalah anak kita sendiri, sehingga kita berusaha sebaik-baiknya untuk memberikan apa yang terbaik terhadap anak didik. Terima kasih. Ya baik, dari yang disampaikan oleh Bu Fira tadi dan juga Bu Eni, kita kembalikan pada nilai yang kita yakini yaitu tanggung jawab sebagai seorang guru dan menganggap bahwa anak-anak ataupun murid-murid yang ada di dalam kelas ini adalah anak-anak kita sendiri. Bagaimana kehadiran kita sebenarnya juga dirindukan oleh mereka. Waktu kita ini sebenarnya juga waktu untuk mereka juga untuk menyampaikan atau memberikan ilmu kepada mereka. Tentu kehadiran Bapak Ibu guru itu kan biasanya juga menjadi hal yang dirindukan atau mungkin dilihat waktu kok sudah datang Bapak Ibu gurunya. Tapi nantinya anak-anak juga akan melihat sebenarnya bagaimana ketika kita selalu tepat waktu di dalam kelas dan mereka dengan sendirinya juga akan mencontoh apa yang kita lakukan di keseharian kita. Dan benar juga yang disampaikan bahwa kita menjadi teladan yang baik. Jadi apa yang kita lakukan itu sebenarnya menjadi cermin bagi mereka. Selanjutnya kita ke teori motivasi perilaku. Nah, dari kasus yang pertama tadi dan yang kedua, memang teori motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini masih motivasi yang berupa eksternal dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan itu juga masih eksternal. Nah, apa yang menjadi tujuan disiplin positif? Yang ketiga, bahwa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang menjadi tujuan ataupun motivasi perilaku manusia, bahwa motivasi internal lah yang paling penting. Memang untuk bisa menguatkan motivasi ini perlu konsisten sehingga nantinya menjadi karakter di dalam diri kita. Berikutnya kita ke ini, penghargaan. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta ataupun membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan tadi yang sudah disampaikan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ini tadi sudah ya Bapak Ibu, kita bahas tentang ini tadi sudah sekilas dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan ini ada beberapa jenis pengaruh jangka pendek dan jangka panjang tadi. Ketika penghargaan itu ada maka mereka termotivasi. Terus bagaimana dengan jangka panjangnya? Apakah mereka termotivasi hanya untuk diberikan penghargaan ataupun hadiah? Kemudian penghargaan sebagai menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, sampai penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ketika kita bicara tentang dihukum oleh penghargaan, bukan berarti penghargaan itu menghukum, bukan. Tapi ketika seseorang melakukan sesuatu kemudian tidak mendapatkan penghargaan, maka ada perasaan yang ada di dalam dirinya. Nah, perasaan ini yang berkembang, yang nantinya akan ini lagi merusak hubungan. Ketika ada temannya yang mendapatkan penghargaan sedangkan dirinya tidak mendapatkan penghargaan, maka akan menimbulkan kecemburuan misalnya.
Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Jadi mereka melakukan sesuatu itu hanya untuk mendapatkan penghargaan. Secara kualitas mungkin dia terpaksa untuk melakukan hal itu. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Kenapa penghargaan bisa mematikan kreativitas? Karena seringkali ketika kita melakukan sesuatu, kita yang dituju adalah ini masih berkaitan dengan penghargaan atau pengakuan atau apresiasi kebajikan. Dalam memberikan apresiasi ataupun pengakuan perlu diingat beberapa hal, seperti pengakuan secara khusus pribadi kepada semua murid, konsisten dan fokus pada proses. Jadi ketika kita melihat sebuah penghargaan, mungkin ada reward, mungkin dalam bentuk benda, tapi ini adalah salah satu contoh yang bisa dilakukan secara langsung kepada anak. Misalkan kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, ini kan akan menguatkan nilai-nilai tentang empati sebenarnya. Kemudian yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, ini juga akan menguatkan mereka tentang nilai-nilai kebajikan. Dan yang ketiga, terima kasih ya untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Nah, seringkali kalau kita melihat sampah yang kotor misalkan, kita langsung dengan kalimat perintah. Tapi akan ada baiknya ketika setelah kita melakukan itu, kita kuatkan kembali dengan rasa tanggung jawab yang sebenarnya sudah dilakukan oleh anak tersebut, sehingga akan tercipta lingkungan dan juga suasana yang lebih positif. Nah, ini kita lanjut ke hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Ada 3 perbedaan. Yang hukuman ini tidak terencana, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan bersifat satu arah. Kemudian konsekuensi terencana, disepakati sesuai aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan restitusi, proses menciptakan murid memperbaiki kondisi kesalahan, proses yang mengajarkan murid untuk mencari apakah hukuman ataupun konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman, hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat konsekuensi. Nah, dari beberapa contoh ini ya, kita bisa membedakan antara hukuman atau konsekuensi. Nah, berikutnya kita ke aspek dulu Bapak Ibu sebentar.
posisi kontrol dulu. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Terlebih dahulu untuk video yang berkaitan dengan 5 posisi kontrol.
Yang tadi sudah Bapak Ibu simak, ada beberapa posisi kontrol guru, mulai dari sebagai penghukum sampai di manajer. Nah, kita ke posisi penghukum dulu. Posisi penghukum ini biasanya menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Seringkali juga menggunakan kata-kata dengan nada suara tinggi dan juga dengan ekspresi yang demikian. Kemudian ketika nantinya kita menjadi seorang murid, nah ini Bapak Ibu, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat murid datang terlambat. Jadi kita memposisikan diri sebagai seorang murid ketika dalam kondisi kita terlambat, kemudian dihadapkan pada posisi kontrol guru. Nah, kira-kira apa perasaan murid ketika guru? Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Elis. Jadi ketika kita berada pada posisi penghukum, maka perasaan murid waktu itu ya, itu rasanya bisa saja sakit hati Bu ya. Karena ketika di posisi penghukum itu hanya salah satu pihak saja yang ini apa ya, yang memberikan yang diberi kesempatan untuk berbicara intinya. Nah seperti itu. Jadi perasaannya sakit hati, pegel. Ya baik. Ya, ketika di posisi yang penghukum tadi, maka akan muncul perasaan-perasaan tertentu ya yang ada di dalam murid, sehingga hasilnya perasaan yang ada di dalam murid bisa jadi sebuah perasaan yang melekat dan menjadi tidak enak, atau mungkin menjadi seorang penendam mungkin karena perasaan itu. Kemudian posisi berikutnya, nah posisi pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh dan merapat pada anak. Nah, kira-kira bagaimana perasaan murid bila ditegur dengan cara seperti itu? Tadi yang sudah di videonya ada marah. Berapa kali kamu datang terlambat padahal kamu sudah berjanji untuk bisa bangun lebih awal dan tidak terlambat lagi. Nah, kira-kira bagaimana ya perasaan murid bila ditegur dengan cara seperti itu? Tidak nyaman Bu. Tidak nyaman. Iya. Ya, ketika murid diberikan ditanamkan bahwa yang kamu lakukan ini salah, mungkin dia merasa tidak nyaman atau bahkan mungkin menyangkal dengan alasan-alasan tertentu, atau mungkin menyembunyikan sebenarnya yang dilakukan ini seperti apa. Kemudian sehingga ketika ada perasaan ini yang ditanamkan pada anak merasa juga gagal. Nah, ini di posisi yang membuat rasa bersalah. Kemudian kita ke posisi yang sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tapi akan tetap berupaya untuk mengontrol murid melalui persuasi. Ada suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid dan senyum. Jadi suasananya sebenarnya akrab di sini. Nah, kira-kira bagaimana perasaan murid bila ditegur dengan cara yang seperti itu? Ya, sebagai teman, kira-kira bagaimana perasaan murid bila ditegur dengan cara seperti itu? Menyepelekan, ya, merasa tenang ya, atau mungkin merasa terlindungi karena gurunya punya kedekatan dengan dirinya. Kemudian sebagai pemantau, kalau sebagai pemantau di sini pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan atas perilaku seseorang. Ya, baik. Kira-kira kalau sebagai pemantau, bagaimana perasaan murid bila ditegur dengan cara seperti itu, dengan katakan, dengan konsekuensi yang harus dijalani oleh seorang anak? Kira-kira bagaimana perasaan murid
tidak diawasi, tidak dengan catatan itu ya, maka kemungkinan dia akan mengulanginya lagi. Kemudian posisi manajer sekarang yang terakhir. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid. Murid dipersilakan untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini tentu menjadi kondisi yang ideal ketika kita menjadi seorang guru. Bagaimana kita memposisikan diri sebagai seorang manajer. Dan manajer ini lebih menekankan pada pengajaran tanggung jawab, resolusi masalah, dan pengembangan keterampilan siswa dalam mengelola perilaku mereka sendiri. Tapi bukan berarti kita yang melakukan tindakan itu ya, yang melakukan manajer, atau kita harusnya bisa melakukan dialog dengan anak-anak terkait dengan perilaku mereka dan bagaimana mereka bisa mempertanggungjawabkan atas perilaku yang mereka lakukan. Nah, sekarang kita ke pernyataan-pernyataan Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini siapa yang mengatakan? Posisi mana kira-kira? Rasa bersalahkah? Teman? Penghukum? Manajer? Saya kecewa sekali dengan kamu. Penghukum? Ini? Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini pada posisi mana? Rasa bersalah. Oke. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Ini udah teman ya. Kemudian yang keempat, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantaukah, penghukum, teman, rasa bersalah? Mantap. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Ya, rasa bersalah. Kita lihat. Nah, ini. Saya kecewa sekali dengan kamu, membuat orang merasa bersalah. Jadi mereka semakin menjadi seorang yang gagal. Tapi memang tergantung dari nadanya ya Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Dengan saya kecewa sekali. Nah, ini kan tergantung dari penekanan kita, sehingga membuat anak tersebut juga menjadi merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, menghukum karena kata tidak pernah ini dikaitkan dengan catatan itu tadi. Kemudian ayolah lakukan demi Bapak Ibu ini sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini memantau karena stiker itu menjadi salah satu tanda atau catatan. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini posisi sebagai manajer, dan yang terakhir adalah sebagai penghukum. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, karena memang untuk mendukung motivasi intrinsik kita kembalikan pada nilai-nilai keyakinan, karena akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ada beberapa pertanyaan di sana. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Kenapa ya Bapak Ibu? Karena berkaitan dengan nilai, ya kan? Apa? Keselamatan misalkan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya? Kenapa kita harus buang sampah di tempatnya? Agar bersih. Ya, agar bersih. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Tanggung jawab. Nah, yang kita capai adalah nilai-nilainya, bukan pada kepatuhan. Kemudian keyakinan. Nah, ini ada beberapa ciri-ciri dari keyakinan. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak. Keyakinan berupa pernyataan yang universal. Keyakinan dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, dan keyakinan
menghargai orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, disiplin, dilarang melakukan kekerasan. Ya, ini kaitannya sama kemudian dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, ketertiban, ya. Kemudian gunakan masker, kesehatan, jangan berlari di kelas atau di koridor. Kita lihat, nah ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ada nilai kewajibannya adalah tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri, hadir di sekolah, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, ada komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, ya tadi keselamatan dan juga menghargai orang lain, dilarang menggunakan narkoba, nilai kebajikan yang dituju adalah kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, ada kesabaran, ini kita harus sabar meskipun antri ya. Kemudian gunakan masker, ada kesehatan, ada keselamatan, dan juga ada kepedulian. Kemudian yang terakhir, jangan berlari di kelas ataupun koridor, ada nilai kebajikan yang dituju adalah keselamatan, keamanan, dan juga kepedulian. Nah, kita ke restitusi sekarang. Kalau tadi kita sudah membahas tentang posisi kontrol, kemudian keyakinan, lanjut ke restitusi yang sebenarnya ada keterkaitan antara posisi kontrol dulu, keyakinan dan juga restitusi. Nah, restitusi di sini adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir ingin menjadi orang seperti apa yang disesuaikan dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah kita bahas tadi. Kemudian kita langsung ke segitiga restitusi. Nah, apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi ini? Segitiga restitusi ini adalah satu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan. Ada tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan dan juga memvalidasi tindakan yang salah. Ya, yang pertama, menstabilkan identitas. Ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi kita stabilkan dulu kondisinya. Ya, tidak ada yang sempurna. Setiap orang juga pernah melakukan kesalahan. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan kepada anak. Kemudian validasi tindakan yang salah. Memenuhi kebutuhan dasar. Jadi validasi tindakan, setiap tindakan kita ini sebenarnya dilakukan karena adanya tujuan. Tujuannya yang dikaitkan dengan kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan soal rasa kasih sayang maupun kebutuhan yang lain. Nah, kita tanyakan, kamu pasti punya alasan untuk melakukan hal ini. Seperti tadi Ibu Wali kelas Bu Sulaiha tanya ke Tommy, kenapa sampai meminta bekal temannya dengan cara memaksa. Sebenarnya kebutuhan apa yang diinginkan? Tapi kita juga bisa menanyakan untuk bisa memenuhi rasa lapar, misalkan, apakah harus dengan meminta bekal dengan cara yang memaksa? Nah, itu bisa kita tanyakan kepada Tommy sehingga memvalidasi juga apakah tindakan ini benar ataupun tidak. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Murid akan diberi beberapa pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengkaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Apa yang kita yakini? Kemudian seperti apa gambaran yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi seorang yang seperti apa? Nah, ini akan membuat murid akan mencari di dalam dirinya nilai-nilai apa yang ada di dalam dirinya sehingga nantinya akan menguatkan mereka. Nah, berikutnya kita ke kasus, langsung ke kasus Bapak Ibu. Guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dijadikan guru pengganti Ibu Eni. Ibu Eni
membantu ibu ya. Ini kira-kira masuk ke posisi mana Bapak? Teman, ya kan? Karena dengan bahasa yang mungkin akrab. Kemudian keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan untuk memperbaiki kesalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Kemudian Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk mengganti rasa tidak dihormati Ibu Santi. Jadi mereka dikuatkan kembali bahwa apa yang dilakukannya ini berkaitan dengan nilai keyakinan. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Nah ini kalau kita telusuri masuk ke posisi mana Bapak Ibu? Yang Ibu Santi lakukan dengan menanyakan apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati. Manajer, ya baik. Jadi apa yang dilakukan oleh Ibu Santi di sini adalah perannya sebagai seorang manajer. Baik, sebagai seorang manajer, Ibu Santi juga sudah melakukan segitiga restitusi sebenarnya dengan tahapan-tahapan, dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan kepada Vivi tadi. Sehingga ini adalah contoh bagaimana penerapan segitiga restitusi berkaitan dengan permasalahan yang ada di dalam kelas. Nah, ini terakhir Bapak Ibu, penerapan budaya positif berarti tidak ada aturan atau konsekuensi. Penerapan budaya positif berarti tidak ada aturan atau konsekuensi. Lebih tepatnya keyakinan bersama, guys. Ya. Jadi penerapan budaya positif itu hadir ketika ada kesepakatan antara kedua belah pihak seperti itu. Jadi kalau aturan itu bisa saja hanya sepihak yang membuat, contohnya selama sekolah ya Bu ya. Jadi aturan itu biasanya hanya sepihak yang membuat dan yang lain harus menaati, ya seperti itu. Jadi kalau kesepakatan itu hadir di kedua belah pihak. Jadi budaya positif bisa tercipta ketika ada keyakinan bersama seperti itu. Iya baik, ada yang mau menambahkan mungkin? Terima kasih. Penerapan budaya positif berarti tidak ada aturan atau konsekuensi. Kalau menurut saya masih tetap ada. Jadi seperti aturan pun kita buat kemarin-kemarin itu begini, aturan itu dibuat oleh satu pihak. Tapi untuk membuat aturan itu bisa dari budaya positif. Maksudnya begini, kita membuat peraturan sekolah gitu ya. Maka anak-anak, kemudian orang tua itu kita ajak berbicara. Aturannya sekolah itu seperti ini, mungkin ada masukan. Jadi aturan dan konsekuensi itu bisa kita buat secara bersama-sama. Sehingga itu yang bisa membuat menerapkan budaya positif. Terima kasih. Iya baik. Ya, terima kasih. Saya hanya menambahkan saja. Kalau menurut saya penerapan budaya positif itu ada aturan atau konsekuensinya. Entah itu aturan atau konsekuensinya yang dibuat dari kesepakatan atau keyakinan atau dibuat secara sepihak. Contohnya mungkin kalau kita lihat budaya positif itu salaman-salaman pada pagi hari. Apakah ada aturannya? Mungkin aturan itu tidak tertulis tetapi ada, ya. Dan harus ditaati oleh siswa, misalnya harus secara antri berbaris dan lain sebagainya. Itu kan termasuk juga dari aturan meskipun tidak ada kesepakatan atau keyakinan, tetapi ada aturan yang tidak tertulis yang harus dilakukan oleh siswa. Atau mungkin pada saat
untuk yang terakhir ini Bapak Ibu, dengan membuat keyakinan kelas dan ditempelkan di depan kelas, maka sudah cukup. Tidak perlu ada tindak lanjut, tidak ada konsekuensi, tidak ada refleksi. Nah, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Sementara ini kan kita sudah ada keyakinan kelas yang sudah ditempel di masing-masing kelas. Terima kasih Bu Elis. Di sini saya akan menanggapi tentang pernyataan bahwa dengan membuat keyakinan kelas, kemudian ditempelkan di depan kelas, kemudian menjadi kebiasaan kita ya sebenarnya, maka itu sudah cukup. Iya, terkadang iya kita merasa oh ini sudah tertempel gitu ya. Kemudian tidak perlu ada tindak lanjut dan tidak ada konsekuensi serta tidak ada refleksi. Nah ini menurut saya kurang setuju ya dengan pernyataan yang tertulis di layar. Kalau kita sudah membuat keyakinan kelas yang kemudian sudah terpublis ya di depan kelas atau tertempel secara permanen ketika kita mengajar di kelas, maka seharusnya kita juga perlu memberikan apa istilahnya tindak lanjut ya, agar apa yang kita sepakati itu menjadi benar-benar habit atau kebiasaan dan juga pada akhirnya akan menjadi sebuah komitmen bersama, dan secara berkala kita juga perlu mengadakan istilahnya refleksinya dalam bentuk umpan balik. Jadi apakah apa yang sudah kita sepakati itu benar-benar menjadi sebuah kesepakatan bersama yang dengan rasa ikhlas dan motivasi yang tertampil secara intrinsik. Jadi semua yang ada itu bukan sebuah paksaan, tapi benar-benar muncul dari dalam diri anak sehingga atau seluruh warga kelas, sehingga kelas menjadi sebuah harmoni atau sebuah pembelajaran yang nyaman untuk semuanya, seperti itu guys. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Arifanti bahwa tidak benar keyakinan kelas ini tidak hanya sekedar ditempel saja, tapi perlu kita lakukan tindak lanjut dari apa yang sudah kita lakukan di dalam kelas. Memang keyakinan kelas yang ditempel itu kan menjadi sesuatu yang bisa dibaca, dan ketika dibaca oleh anak-anak maka hal ini akan menguatkan mereka kembali. Nah, yang dibutuhkan juga adalah konsistensi dan juga semua sistem yang mendukung untuk melakukan tindak lanjut. Jadi tindak lanjutnya mungkin tidak hanya di dalam kelas, tapi seluruh pihak yang berkaitan dengan bagaimana dengan keyakinan kelas kemudian nanti menjadi sebuah keyakinan sekolah. Kemudian langkah-langkah untuk menghadirkan kesadaran ini merupakan salah satu contoh untuk melatih murid dan juga guru untuk bisa menggunakan bagian otak luburnya. Tapi terkait dengan tindak lanjut kemudian refleksi ini perlu kita lakukan secara konsisten agar nantinya bisa menjadi sebuah habit, katanya Bu Arifanti. Nah, ya, terakhir refleksi Bapak Ibu, bagaimana dengan perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti diseminasi kali ini dan juga setelah mengikuti diseminasi positif hari ini, apa yang menjadi pemahaman Bapak Ibu? Satu kata atau dua kata gantian sebelum. Oh iya. Mulai dari Menti, apa saya? Satu kata Tapi mungkin. dari dua kata boleh. Oh iya boleh. Ya. Nah jadi hari ini saya merasa terces kembali
Terima kasih atas kesempatannya untuk refleksi dari saya. Kami bersama dengan Bu Adipati Richas kembali, dan terima kasih materi yang sudah diberikan oleh Bu Elis. Tadi yang terakhir itu ada kesepakatan kelas, ada refleksi. Saya belum pernah melaksanakan. Paling tidak saya kesepakatan kelas, kita hampir semua sudah membuat kesepakatan kelas ya Bu. Kadang kita juga mengingatkan anak-anak juga untuk mentaati kesepakatan kelas tersebut, tapi kesepakatan kelas itu perlu kita kaji ulang. Itu saya belum melaksanakan, juga belum melaksanakan refleksi. Paling tidak rencana berikutnya nanti saya coba refleksinya bagaimana. Terima kasih. Terima kasih, saya hanya singkat saja. Setelah itu saya izin untuk keluar karena ada jam. Nah, satu kata mantap. Barakallahu fiikum. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Elis. Saya mengikuti diseminasi ini merasa bahwa banyak pengetahuan baru ataupun yang mungkin selama ini kita lakukan tahu bahwa itu ternyata salah atau kurang benar dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang guru. Dengan mengikuti diseminasi ini, saya harapkan saya bisa menjadi guru yang lebih baik sehingga bisa menerapkan budaya positif ini kepada anak-anak dan diri saya sendiri. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan refleksinya hari ini. Semoga kegiatan diseminasi tentang budaya positif kita sama-sama belajar dan bisa menerapkannya demi terciptanya lingkungan sekolah yang positif. Demikian untuk kegiatan diseminasi hari ini. Saya kembalikan kepada pembawa acara, Bu Putri. Terima kasih. Sebelumnya beri aplaus dulu pada Bu Elis atas materi yang luar biasa yang sudah disampaikan. Dari apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Elis, semoga dan harapannya kami semua di sini bisa menerapkan itu dengan baik. Istilahnya seperti itu. Dari saya